Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalista Finaliu. NIM saya 2133040101154. Saya jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Unpri Medan. Dengan ini akan mempresentasikan materi dengan judul Analisis Sistem, Desain Sistem, dan Implementasi Sistem pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hotua Samosir, MSI. Pertama-tama, kita harus mengetahui definisi dari istilah-istilah berikut. Yang pertama adalah data. Data adalah fakta atau angka yang relatif tidak berarti bagi pemakainya. Yang kedua adalah informasi. Informasi adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti sistem. Sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga adalah elemen sistem. Elemen yang dimaksud adalah elemen pembentuk sistem konvensional atau yang dimaksud adalah data, manusia, dan prosedur, dan elemen sistem modern yaitu data, manusia, prosedur, hardware, dan software. Yang keempat adalah sistem informasi. Sistem informasi adalah interaksi antara data, manusia, dan prosedur yang didukung oleh hardware dan software untuk memberikan suatu penyelesaian berupa informasi yang dapat dipakai untuk mengambil suatu tindakan keputusan selanjutnya, baik untuk jangka pendek, menengah, atau panjang dalam sebuah organisasi, atau kumpulan komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mengelola informasi pada suatu organisasi untuk mendukung kegiatan organisasi tersebut. Organisasi dapat berarti suatu bisnis. Dan yang menjadi topik kita hari ini adalah analisis, desain, dan implementasi sistem informasi, yang artinya adalah proses yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok spesialis untuk membuat atau mengotomasi dan mengembangkan suatu sistem informasi. Sebutan yang dikenal orang-orang adalah software engineering, information system engineering, system engineering information, system engineering software development. Sejarah perkembangan sistem informasi. Pada awalnya, suatu sistem informasi tidak selalu dikaitkan dengan teknologi informasi. Seiring perkembangan teknologi serta kebutuhan akan peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam upaya menyediakan layanan yang lebih baik pada pengguna atau pelanggan, maka dibutuhkan sebuah tata cara atau metode untuk membuat atau mengembangkan suatu sistem informasi. Pada masa mendatang, sistem informasi akan semakin berkembang lagi. Perkembangan teknologi dan perubahan dunia usaha yang sangat cepat mendorong organisasi untuk mengembangkan suatu sistem informasi yang mampu beradaptasi dengan cepat menghadapi perubahan tersebut. Sistem informasi tersebut juga harus diintegrasikan dengan bermacam-macam sistem yang lain agar kinerja organisasi menjadi lebih efisien. Alasan terjadinya perkembangan sistem informasi. Yang pertama adalah kelemahan pada sistem yang lama. Sistem lama bisa karena sistem yang masih manual. Sistem lama menghasilkan ketidakkonsistenan informasi atas pengolahan data yang dilakukan. Yang kedua adalah meraih kesempatan atau opportunities. Peluang bisnis atau lainnya yang menuntut syarat
adanya sistem informasi yang sesuai, tuntutan pengambilan keputusan yang cepat untuk merespon profit opportunities atau keunggulan situasi yang tersedia. Yang ketiga adalah instruksi-instruksi atau direktif, perubahan kebijakan eksternal dari pemerintah atau rekan bisnis terkait. Dalam organisasi bisnis, indikator-indikator yang menyebabkan sistem yang lama harus diperbaiki, ditingkatkan, bahkan diganti keseluruhannya adalah karena adanya alasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu keluhan dari pelanggan. Yang kedua yaitu pengiriman barang yang sering tertunda. Yang ketiga, pembayaran gaji yang terlambat. Yang keempat, laporan yang tidak tepat waktu dan isi laporan yang sering salah. Yang kelima, tanggung jawab yang tidak jelas. Yang keenam, waktu kerja yang berlebihan. Yang ketujuh, ketidakberesan kas. Yang kedelapan, produktivitas tenaga kerja yang rendah. Yang kesembilan, banyak pekerja yang menganggur. Yang kesepuluh, kegiatan yang tumpang tindih. Yang kesebelas, tanggapan yang lambat terhadap konsumen. Selanjutnya, kehilangan kesempatan kompetisi besar. Kesalahan-kesalahan manual yang tinggi. Yang ke-14, persediaan barang yang terlalu tinggi. Yang ke-15, pemesanan kembali barang yang tidak efisien. Dan yang terakhir, biaya operasi yang tinggi, file-file yang kurang teratur. Tujuan pengembangan sistem. Yang pertama adalah performance atau kinerja. Peningkatan terhadap kinerja sistem yang baru sehingga menjadi lebih efektif. Kinerja dapat diukur dari throughput atau jumlah dari pekerjaan yang dapat dilakukan suatu saat tertentu dan response time, rata-rata waktu yang tertunda di antara dua transaksi atau pekerjaan ditambah dengan waktu respon untuk menanggapi pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah information atau informasi. Peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan. Ekonomi atau ekonomis. Peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntungan-keuntungan atau penurunan-penurunan biaya yang terjadi. Yang keempat adalah kontrol atau pengendalian. Peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Efisiensi. Peningkatan terhadap efisiensi operasi. Servis atau pelayanan. Peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem, satu set aktivitas, metode, praktik terbaik, siap dikirimkan, dan peralatan terotomatisasi yang digunakan oleh stakeholder untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan perangkat lunak. Biasanya pengembangan sistem dilakukan apabila sistem yang lama sudah tidak bisa mengimbangi atau memadai kebutuhan ataupun perkembangan perusahaan. Sehingga terdapat beberapa pendapat tentang definisi pengembangan sistem, antara lain yaitu yang pertama adalah menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang ada. Yang kedua adalah
suatu proses pengaplikasian teknologi informasi untuk suatu tujuan tertentu atau menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga adalah memilah suatu masalah yang besar dan kompleks menjadi beberapa bagian yang kecil yang dapat dikelola. Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Tahapan pengembangan sistem. Secara umum, alur pengembangan suatu sistem informasi mempunyai beberapa tahapan. Tahapan pengembangan sistem informasi seringkali disebut juga sebagai System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC adalah metode tertua yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi dan mendasari pengembangan metode-metode yang lebih baru. Metode-metode tersebut diantaranya adalah Rapid Application Development atau RAD dan Prototyping. SDLC merupakan siklus pengembangan sistem. Pengembangan sistem teknik yaitu disebut juga dengan Engineering System Development. SDLC didefinisikan oleh Departemen Kehakiman AS sebagai sebuah proses pengembangan software yang digunakan oleh analis sistem untuk mengembangkan sebuah sistem informasi. SDLC berfungsi untuk menggambarkan tahapan-tahapan utama dan langkah-langkah dari setiap tahapan yang secara garis besar terbagi menjadi 4 kegiatan utama, yaitu initiation, analysis, design, dan implementation. Setiap kegiatan dalam SDLC dapat dijelaskan melalui tujuan, yaitu purpose, dan hasil kegiatannya yaitu deliverable. SDLC mencakup kebutuhan atau requirement, validasi, pelatihan, kepemilikan atau user ownership, sebuah sistem informasi yang diperoleh melalui investigasi, analisis, desain, implementasi, dan perawatan software. Software yang dikembangkan berdasarkan SDLC akan menghasilkan sistem dengan kualitas yang tinggi, memenuhi harapan penggunanya, tepat dalam waktu dan biaya, bekerja dengan efektif dan efisien dalam infrastruktur teknologi informasi yang ada atau yang direncanakan, serta murah dalam perawatan dan pengembangan lebih lanjut. Initiation. Sistem initiation ialah perencanaan awal untuk sebuah proyek guna mendefinisikan lingkup, tujuan, jadwal, dan anggaran bisnis awal yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau kesempatan yang direpresentasikan oleh proyek. Lingkup proyek mendefinisikan area bisnis yang akan ditangani oleh proyek dan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Lingkup dan tujuan pada akhirnya berpengaruh pada komitmen sumber, yaitu jadwal dan anggaran yang harus dibuat supaya berhasil menyelesaikan proyek. Analisis. Sistem analisis ialah studi domain masalah bisnis untuk merekomendasikan perbaikan dan menspesifikasikan persyaratan dan prioritas bisnis untuk solusi. Analisis sistem ditujukan untuk menyediakan tim proyek dengan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang memicu proyek. Area bisnis dipelajari dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih rinci mengenai apa yang bekerja, apa yang tidak bekerja, dan apa yang dibutuhkan. Desain. Sistem desain ialah spesifikasi atau konstruksi solusi yang teknis dan berbasis komputer untuk persyaratan bisnis yang didefinisikan dalam analisis sistem.
Selama desain sistem, pada awalnya akan mengeksplorasi solusi teknis alternatif. Setelah alternatif solusi disetujui, fase desain sistem pengembangan cetak biru atau blueprint dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan database, program antarmuka pengguna, dan jaringan yang dibutuhkan untuk sistem informasi. Implementation. Sistem implementation ialah konstruksi, instalasi, pengujian, dan pengiriman sistem ke dalam produksi. Implementasi sistem mengonstruksi sistem informasi baru dan menempatkannya ke dalam operasi. Selanjutnya dilaksanakan pengujian. Prinsip pengembangan sistem. Yang pertama adalah melibatkan para pengguna sistem. Guna menghindari konflik antara pengguna dan pengembang sistem, maka dalam menciptakan solusi dengan teknologi yang menarik harus melibatkan pengguna sistem yang mengetahui masalah-masalah organisasi yang sebenarnya. Hal ini dilakukan karena tujuan akhir dari pengembangan sistem ini adalah mendukung kebutuhan yang diperlukan oleh pihak manajemen. Yang kedua yaitu pendekatan pemecahan masalah cara klasik, yaitu mempelajari dan memahami masalah, konteks, dan pengaruhnya. Mendefinisikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua solusi. Mengidentifikasikan solusi-solusi calon yang memenuhi persyaratan dan memilih solusi terbaik. Merancang dan atau mengimplementasikan solusi terpilih. Mengamati dan mengawasi pengaruh solusi dan memperbaiki solusi tersebut. Analisis sistem harus mendekati semua proyek dengan menggunakan beberapa variasi pendekatan pemecahan masalah tersebut. Yang ketiga, bentuk, fase, dan aktivitas. Fase-fase yang dapat dibentuk dalam pengembangan sistem adalah didefinisikan lingkup, analisis masalah, analisis persyaratan, desain logis, analisis keputusan, desain visi, dan integrasi, konstruksi dan pengujian, serta instalasi dan pengujian. Yang keempat, dokumentasi. Sepanjang pengembangan dokumentasi sangat berguna untuk pengembangan sistem berikutnya. Dokumentasi seharusnya dilakukan dari awal pengembangan sistem sampai proses tersebut selesai dilakukan. Yang kelima adalah bentuk standar. Untuk mencapai atau memperbaiki integrasi sistem, organisasi beralih ke standar-standar yang berbentuk arsitektur teknologi informasi enterprise. Contoh standarnya adalah teknologi database engine, teknologi perangkat lunak, dan teknologi antarmuka. Yang keenam, kelola proses dan proyek. Manajemen proses adalah aktivitas terus-menerus yang mendokumentasikan, mengajarkan, mengawasi, penggunaan, dan memperbaiki metodologi yang dipilih oleh organisasi untuk pengembangan sistem. Manajemen proses peduli pada fase aktivitas, barang siap dikirim, dan standar kualitas yang seharusnya diterapkan secara konsisten ke semua proyek. Manajemen proyek adalah proses perlingkupan, perencanaan, penyediaan staf, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan sebuah proyek untuk mengembangkan sebuah sistem informasi dengan biaya minimal, dalam kerangka waktu yang ditentukan dan dengan kualitas yang dapat diterima. Selanjutnya adalah sistem informasi sebagai investasi modal. Pengembangan suatu sistem tentu memerlukan modal yang besar, sehingga pengembangan sistem juga merupakan sebuah investasi untuk perusahaan itu sendiri. Beberapa hal yang harus diperhatikan terhadap investasi modal adalah semua alternatif yang ada harus diinvestigasi
dan investasi yang terbaik harus bernilai. Hasil yang diperoleh dengan menyeimbangkan biaya seumur hidup pengembangan, perawatan, dan pengoperasian sebuah sistem informasi dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari sistem tersebut. Selanjutnya adalah membatalkan atau merevisi lingkup. Pendekatan creeping commitment dapat dilakukan untuk merevisi lingkup, yaitu strategi tempat kepraktisan dan risiko dievaluasi ulang secara berkesinambungan melalui sebuah proyek. Anggaran dan tenggat waktu proyek disesuaikan, mendefinisikan bagaimana tiap unit bisnis akan berkontribusi pada rencana enterprise. Yang kesembilan, membagi dan menaklukkan. Dalam analisis sistem, prinsip ini sering disebut dengan factoring, yaitu dengan berulang-ulang membagi masalah yang lebih besar ke dalam bagian-bagian yang lebih mudah dikelola, menyederhanakan proses pemecahan masalah. Yang terakhir adalah mendesain sistem untuk pertumbuhan dan perubahan. Bisnis-bisnis berubah setiap waktu, kebutuhan berubah, prioritas juga berubah. Untuk alasan ini, maka metodologi yang baik harus mencakup kenyataan perubahan. Sistem harus didesain untuk mengakomodasi persyaratan-persyaratan pertumbuhan dan perubahan. Hal utama dalam pengembangan sistem, yaitu produk dan proses. Yang pertama, produk adalah produk yang harus dihasilkan pada setiap tahap pengembangan sistem. Kesalahan dalam pembuatan produk dalam setiap tahap akan menyebabkan kesalahan yang semakin besar pada produk akhir. Yang kedua adalah proses. Proses adalah proses pengembangan sistem informasi. Proses ini meliputi tahapan pengembangan mulai dari tahap feasibility sampai implementation. Jika proses tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal, maka kemungkinan kegagalan proyek menjadi semakin besar. Tim pengembangan sistem informasi. Suatu proyek pengembangan sistem informasi biasanya dikembangkan oleh sebuah tim. Tim tersebut biasanya terdiri dari beberapa posisi sebagai berikut. Yang pertama adalah project leader, system analyst, system designer, programmer, dan software quality assurance atau SQA. Yang pertama, yaitu project leader. Project leader adalah penanggung jawab utama proyek pengembangan sistem informasi. Seorang project leader harus mampu mengatur waktu dan sumber daya agar sistem informasi dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam sebuah proyek pengembangan sistem informasi, seorang project leader sebaiknya tidak merangkap jabatan lain untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Yang kedua adalah sistem analis. Sistem analis adalah orang yang bertugas untuk melakukan analisis terhadap kebutuhan pengguna dan kemudian mendokumentasikan kebutuhan pengguna tersebut dalam suatu dokumen teknis yang mudah dipahami oleh anggota tim pengembangan sistem informasi. Seorang sistem analis yang baik sebaiknya mempunyai pengetahuan di bidang sistem informasi dan pengembangan perangkat lunak, sehingga dia mampu mempresentasikan kebutuhan pengguna dengan baik dalam suatu dokumen. Selain itu, sistem analis juga dituntut untuk mempunyai pengetahuan umum yang luas, agar mempermudah dalam memahami kebutuhan pengguna. Yang ketiga adalah sistem designer.
Sistem designer adalah orang yang bertugas untuk mendesain sistem berdasarkan dokumen kebutuhan pengguna. Yang keempat yaitu programmer. Programmer adalah orang yang bertugas untuk mengimplementasikan desain tersebut menjadi kode program. Dan yang terakhir adalah Software Quality Assurance atau SQA. SQA adalah orang yang bertugas untuk memastikan semua proses pengembangan sistem informasi berjalan dengan baik dan memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Demikian materi ini saya sampaikan. Tunggu video berikutnya, pertemuan kelima dengan judul topik bagan alir atau flowchart. Terima kasih.